DJ Panda belakangan ini menjadi ramai perbincangan di media sosial karena kasusnya yang lagi ramai dan menyebabkan DJ Panda di-cancel di beberapa pekerjaan. Wow, itu pencancelnya juga kita tahu banyak yang mendadak, bahkan yang hari besok show tiba-tiba langsung saat itu juga di-cancel. Kira-kira apa saja ya yang menyebabkan seorang artis bisa di-cancel secara sepihak oleh pihak penyelenggara? Dan bagaimana kita sebagai manajer menghadapi ketika artis kita mendapatkan pencancelan mendadak? Menurut Rizky Bris kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bris di Monolog Rizky Bris yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sebelumnya gue turut prihatin dengan kondisi entertainment sekarang ini karena menurut gue ini adalah peristiwa yang tidak perlu dicontoh buat para kalian, buat apalagi yang masih di bawah umur maupun yang di atas umur. Kasus yang menimpa DJ Panda dan Erika Carlina. Ya, kebetulan di media sosial ini ramai tentang perbincangan Erika Carlina yang katanya sudah hamil 9 bulan oleh seseorang dan diduga pelakunya adalah DJ Panda. Tapi kemarin baru saja gue lihat ada pengakuan DJ Panda yang melakukan permohonan maaf kalau dia membenarkan kalau Erika hamil katanya ya di bulan Desember dan lain-lain, tapi gue tahu kronologi selengkapnya karena jujur gue juga nggak kenal dengan kedua orang ini. Tapi gue turut prihatin banget dengan kasus yang menimpanya dan ini tidak sama sekali perlu dicontoh oleh kalian semua, apalagi anak-anak muda nih yang kadang-kadang suka langsung ikutin apa yang kalian lihat di media sosial. Di sini gue akan membahas tentang kasusnya dari DJ Panda. Karena konten gue adalah tentang konten edukasi dan dunia entertainment, gue cukup tergelitik buat mengomentari tentang kasus pengcancelan yang terjadi yang diambil oleh DJ Panda. Karena kita juga lihat ramai di media sosial kalau DJ Panda yang jadwalnya di bulan Juli sampai Agustus sudah full, nyaris nggak ada libur, dan mendadak puluhan job mengcancel. Karena kalau kita lihat ya dari beberapa alasan-alasannya, banyak dari pihak-pihak yang nggak suka DJ Panda perform di suatu klub atau di kotanya karena dianggap dia sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dan DJ Panda pun kemarin sudah klarifikasi di media sosialnya dan meminta permohonan maaf atas kasus yang menimpanya. Tapi juga banyak netizen yang terus menghujat yang dengan dianggap dia ya hal yang tidak baik lah ya, yang tidak perlu dicontoh. Bahkan Fuji, Rachel Feng-nya, teman-temannya dari Erika Carlina juga yang katanya diduga memberikan sindiran-sindiran dan komentar tentang ya beberapa videonya dari si DJ Panda ini. Oke, di konten gue kali ini gue lebih kayak mau ngasih edukasi ke kalian. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan seorang artis bisa di-cancel secara mendadak oleh pihak penyelenggara seperti yang terjadi oleh DJ Panda? Gue akan breakdown satu-satu. Ini permasalahan yang pernah gue temui selama kurang lebih 11 tahun gue berkecimpung di dunia di belakang layar atau di dunia entertainment. Yang pertama, yang sering terjadi adalah perihal administrasi dan kontrak. Apa saja sih yang dimasukkan dengan administrasi dan kontrak? Ada fee dan pembayaran yang belum tuntas. Karena seorang artis jika kalian mau mengundang, itu pasti ada namanya DP, down payment. Dan juga pelunasan. Biasanya seorang artis pelunasannya ketika eventnya di luar kota, dia harus dibayarkan sebelum berangkat. Ya, jadi banyak pihak penyelenggara yang nakal yang udah bayar DP cuman nggak ngelunasin. Atau dibilang ntar aja kak di kota tersebut abis kelar show, dan ada beberapa penyelenggara akhirnya kabur nggak dilunasin. Jadi gue sebagai manajer artis biasanya gue selalu menekankan artis gue harus dibayar sebelum event harus udah lunas. Kalian mungkin tahu dulu pernah ada kasusnya NDX yang di Tangerang, pihak penyelenggara belum bayar ngelunasin sampai akhirnya terjadi kerusuhan, sampai terjadi pembakaran karena artisnya nggak mau perform. Kalau itu pembatalan dari pihak artis ya, bukan promotor. Terus juga ada persyaratan riders atau teknis yang tidak dipenuhi. Kalian tahu kalau setiap artis itu punya yang namanya riders yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Contoh misalnya jemputannya apa, transportasinya harus seperti apa, terus makan-makanan yang harus disediakan selama di venue apa saja. Itu banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Yang lebih penting lagi mungkin lebih ke sound systemnya. Kalau penyanyi sound systemnya apa, kondisi panggungnya seperti apa, itu banyak beberapa penyelenggara kalau di daerah yang tidak bisa memenuhi dan mengakibatkan artisnya dari pihak artisnya membatalkan.
Oke. Terus yang kedua, masalah perizinan dan regulasi. Jadi biasanya ada di beberapa daerah yang ternyata berapa bulan sebelumnya penyelenggara nggak ada komunikasi yang baik dengan pihak setempat. Dia nggak tahu ternyata si artis tersebut tidak boleh tampil karena ada masalah entah itu sensitif, masalah keamanan. Contoh mungkin kita tahu band slang ya. Band slang itu banyak di daerah beberapa tertentu tidak diizinkan karena apa? Karena fansnya terlalu fanatik, takut ada kerusuhan. Ya, lebih ke situ sih. Atau beberapa artis-artis lain yang dulu mungkin zaman gue dulu ada Mbak Inul Daratista, dulu saking dia viralnya dengan goyang ngebornya ada beberapa daerah yang tidak membolehkan tampil penyanyi terlalu seksi zaman dulu tuh. Oke, terus yang ketiga perubahan strategi event. Jadi bisa tiba-tiba nih ada konsepnya berubah mendadak dari si pemilik usaha atau penyelenggara tiba-tiba berubah dan nggak cocok dengan artis tersebut, bisa jadi pembatalan sepihak dan di-cancel. Terus juga ada konflik internal atau politik line up. Itu biasanya terjadi antara artis lain. Mungkin ada artis yang, aduh gue nggak mau kalau tampil sama ada si ini. Jadinya mau nggak mau ada dari pihak penyelenggara harus membatalkan, atau dari artis juga ada yang membatalkan secara sepihak, tapi harus dikomunikasikan juga secara baik. Atau juga ada sponsor juga yang bertentangan. Ternyata si artis ini udah jadi brand ambasadornya si kompetitor, sedangkan si sponsor utama ini adalah kompetitor si artis yang mau kita undang. Itu biasanya bisa terjadi pembatalan sepihak. Oke. Dan yang terakhir itu adalah isu reputasi dan etika. Ini yang biasanya reputasi yang lagi hangat di media sosial atau di industri entertainment. Mungkin kalau menurut gue ini seperti kasusnya DJ Panda sekarang ya. Jadi di mana pihak penyelenggara dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin si klub-klub itu takut dihujat atau akhirnya orang banyak yang refund atau terjadi ya kita nggak tahu pemboikotan. Jadi daripada dia ambil resiko, akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan si artis tersebut tampil. Ya emang rugi sih. Biasanya kan pasti si artis tersebut ketika udah di booking udah harus ada down payment yang dibayarkan ke pihak manajemen si artis. Cuman daripada dia ngambil resiko yang lebih besar, makanya kalau menurut gue ini mungkin yang membuatkan si DJ Panda di-cancel di beberapa kota ya. Oke, terus gimana sih langkah-langkah kita sebagai seorang manajer artis ketika artis kita mendapatkan pembatalan secara sepihak? Oke, ini yang pertama, kalau dari pihak gue, yang pasti gue minta klarifikasi resmi dari pihak CEO atau promotor yang ngundang kita. Hubungi penyelenggaranya secara langsung, terus juga kita tanyakan alasan pembatalannya itu apa. Terus minta tolong dibuatkan secara resmi tertulis, karena ini penting banget buat dokumentasi kita jika akhirnya aku akan melakukan upaya hukum atau mediasi. Yang kedua, periksa kontrak. Ya, karena lihat di isi kontrak apakah ada pasal pembatalan kontrak, apakah force major seperti apa yang bisa boleh dibatalkan. Biasanya force major yang boleh dibatalkan itu kalau ada namanya huru-hara, kerusuhan, ya, dan apakah ada pembatalan pasal pembatalan entah itu ganti rugi atau penalti fee, itu wajib kita sebagai manajer harus cek. Dan terus juga lindungi reputasi si artis, ya. Buat klarifikasi resmi, netral dan elegan supaya fansnya tahu kira-kira pembatalan ini bukan disebabkan oleh kesalahan si artis. Oke. Terus yang keempat, bangun komunikasi dengan fans. Jadi beritahu fans situasinya secara transparan, tapi juga harus positif. Atau mungkin kalau bisa, karena si fans sudah berharap sudah datang di kota tersebut, kalau memang bisa si artis tetap datang, bikin kayak showcase online, atau meet and greet, ya, membuat fans tidak kecewa. Oke, terus juga evaluasi I.O. kalau kejadian ini berulang. Kalau kalian bisa beberapa kali kalian di cancel I.O. yang sama atau promotor yang salah, mungkin ada yang salah dengan diri artis. Jadi kita sebagai manajer perlu minta evaluasi, ada apa sih sebenarnya artis gue kok di cancel terus nih, gitu. Terus yang terakhir, konsultasikan hukum jika perlu, ya, karena di pasal tuh selama gue tanda tangan kontrak, jika emang kita nggak bisa selesaikan secara keluargaan, biasanya kita akan selesaikan di pengadilan negeri di mana kita tanda tangan kontrak. Oke, dan ini biasanya udah kondisinya sudah perdata. Sekali lagi gue cukup prihatin dengan kondisi yang menimpa DJ Panda, juga kasusnya DJ Panda dan Erika Carlina, dan kasus ini juga lebih mengencangkan lagi karena juga akhirnya melibatkan DJ Natalie Horcher. Banyak netizen juga yang bilang, ayo DJ Natalie Horcher juga harus di blacklist karena dia ikut memparodikan hamil. Karena dianggap dia sebagai wanita nggak ada sensitifnya terhadap kasus ini, bla bla bla. Tapi pihak
Natali bilang kalau itu dia buatnya juga udah lama, dia nggak tahu kalau ada kasus kehamilannya sama sekali, ya kita nggak ada yang tahu. Kita belum tahu karena belum ada klarifikasi resminya dari pihak Natali. Cuma kalau dari pihaknya DJ Panda, dia sudah melakukan permintaan maaf. Dan kabarnya beberapa tempat juga sudah memblacklist DJ Natalie Horscher dan juga DJ Panda tidak diperbolehkan tampil di klubnya. Ya, semoga masalahnya cepat selesai dan semoga buat para artis maupun pihak manajemen artis, hal ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua supaya kita bisa ngejaga artis kita, terutama attitude-nya ya. Ini terutama attitude tuh penting banget di dunia entertainment untuk bisa dapat kelanjutan karir kita di dunia hiburan. Kalian bisa lihat dengan kondisi ini, dengan yang lagi ramai sekarang menyebabkan kehilangan job. Yang menyebabkan kerugian bukan hanya artis aja, dari pihak manajemen mengalami kerugian, dari orang di belakangnya artis juga banyak yang mengalami kerugian atas kasus ini, termasuk si event yang mengundang. Dia pasti mengalami kerugian juga karena dia harus refund mungkin orang yang udah beli tiketnya. Ya, demi menjaga kualitas dia punya tempat, ya sudah, whatever. Mungkin ini jalan yang menurut dia pilih, menurut dia amannya. Oke. Thank you banget yang udah nonton konten monolog gue kali ini. Semoga kalian bisa teredukasi dengan konten monolog gue kali ini. Dan jangan lupa, kalian bisa tonton semua konten-konten gue. Ada monolog Miris Kiblis, ada podcast di belakang layar, dan juga Mabar, Masak Makan Bareng, yang bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much, bye-bye.